Gini kita coba beralih ke pembahasan yang lain Bang ya, yaitu terkait dengan saya itu mengamati jenengan kan sering. Jadi ada pasien yang datang itu minta apa kalungnya hilang, terus kemudian bapak saya sendiri waktu itu pernah kehilangan uang ketika di pom bensin sampai bingung, tiba-tiba pulang dari beli bensin itu langsung masuk ke kandang timur rumah itu langsung pintunya ditabrak Mbah. Langsung nangis, kemudian ditanyai sama ibu saya itu katanya uangnya hilang satu dompet, apalagi itu uang dari beliau kan kerjanya itu membuat gamelan gitu loh Mbah. Jadi sudah berbulan-bulan beliau membuat gamelan, kemudian setelah dapat uang malah hilang. Waktu itu kan saya langsung telepon jenengan, terus jenengan waktu itu di rumah temen jenengan gitu Mbah. Rumahnya Pak Rasenun. Iya, itu langsung pulang, kemudian jenengan kerjakan tidak ada 2 jam langsung jenengan bilang katanya nanti ada orang yang mengantar, dan ternyata memang ditemukan oleh orang Mbah. Ya, dan orangnya itu singkat saya dikasih uang oleh Bapak Sampean, orangnya nggak mau Mbah, itu punya kombong ayam gitu loh Mbah, terus kemudian tetap dikasih gitu sama. Itu berapa uangnya yang hilang di dompet Bapak Sampean? Ya, hilang tuh ya sekitar 2 juta lebih Mbah. Orang ini yang nemukan orang baik dan nggak mau dikasih uang kan? Ya nggak mau, itu langsung ketemunya itu diunggahkan ke media sosial, apalagi kan waktu itu saya juga nggak megang HP, kemudian bapak saya itu nggak ngerti Mbah Facebook, itu nggak ngerti. Tiba-tiba temannya itu telepon, namanya Eko, saya ingat banget, itu telepon katanya gini, Pak To, niki leres dompetnya jenengan apa mboten gitu. Kan ada foto KTP-nya tuh Mbak. Terus akhirnya langsung oh iya itu dompet saya. Terus akhirnya ditelepon kembali orang yang menemukan dompet itu. Jadi sebelum diantar ke rumah sama bapak saya langsung diambil ke rumahnya yang menemukan itu Mbak. Dan kemudian banyak sekali Mbah kejadian-kejadian tersebut, seperti cucunya Pak Nogondrong kehilangan gelang, tiba-tiba jenengan juga memberikan jawaban dan hasilnya pun sama dengan jawaban jenengan. Itu kira-kira apakah hanya bentuk permohonan atau jenengan itu memiliki kodam atau perewangan yang membantu jenengan Mbah? Oh, yang jelas tidak ada manusia yang waskito. Tidak ada orang yang super dan tidak ada orang yang sakti dan ampuh. Namun setiap orang punya ketulusan dan kesucian, maka permohonannya akan dijabah oleh Allah, dan tentu Allah memberikan malaikat-malaikat yang menolong kepada kita. Seperti itu Mbak. Jadi nggak ada seperti apa namanya jenengan nyuruh sosok apa gitu, nggak ada Mbak? Tidak ada, cuma kemungkinan besar kita seringnya ke tempat-tempat keramat seperti di Alas Purwo dan sebagainya, bangsa-bangsa siluman atau bangsa yang tidak dapat dilihat oleh mata itu seperti teman saja, sehingga kita pun juga tidak mendambakan, tidak mengagungkan. Kalau mereka berteman silahkan, yang penting kita sama sekali tidak ada kaitannya, tidak ada urusannya, tidak ada perjanjian dan sebagainya. Mereka berteman hal biasa. Makanya kita selalu menghormati seluruh umat daripada Tuhan Yang Maha Esa, seluruh ciptaannya, terutama umat-umat daripada Tuhan Yang Maha Esa kita hormati, karena Allah menciptakan umatnya yang patut kita hormati, yang namun kita tidak selayaknya kita percaya, mendambakan, menghamba persembahan yang kekal, persembahan yang hakiki hanya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dibaca dari luar saya dianggap punya kudam, punya setan dan sebagainya, tapi kita hanya memohon kepada Tuhan agar hal ini untuk bisa ditolong. Sehingga apakah barang-barang seperti itu dipinjam oleh sosok-sosok kemudian hanya sebagai peringatan saja, yang intinya sosok-sosok seperti ingin dihormati. Karena Pak Nogondrong juga orang yang memakai adat Jawa, setelah kejadian itu juga diberikan sejontrot takir, 2 takir untuk penghormatan saja. Terus kemudian apakah pengalaman atau ilmu-ilmu seperti itu bisa ditularkan ke orang lain? Misalkan ada orang yang pengen belajar gitu, gimana Mbah? Yang jelas dasar-dasarnya yang pertama adalah ibadah, dan yang kedua adalah ketakwaan, yang ketiga ketulusan dan kebersihan hati. Sehingga semua permohonan itu punya dasar. Kalau tidak punya dasar hal seperti itu, kita akan kesulitan. Karena kita akan memasuki dunia lembut, dunia gaib. Tentu kita belajar gaib,
Tentu gaib bisa diperoleh atas kedekatan kita kepada Allah SWT, atas kedekatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tanpa ketulusan, kesucian, dan ketakwaan, kita pun akan sulit untuk masuk ke rongga-rongga itu, Mbak. Iya. Apakah setiap ada barang yang hilang itu pasti bisa dilihat, Mbak, itu barangnya kemana atau bisa ketemu atau enggak? Itu apakah bisa dilihat atau ada batas-batas tertentu yang kalau misalkan jenengan kan pernah bilang ke saya kalau misalkan orang minta tolong hal seperti itu maksimalnya cuma 3 kali, itu gimana, Mbak, itu, Mbak? Yang jelas kita kan mengadakan permohonan. Apabila permohonan itu gagal, kita juga gagal. Okay. Karena kita permohonan itu kan harus memakai jalur fokus. Okay. Sambung kita kepada Tuhan. Apabila kita tidak fokus, juga kita tidak bisa tersambung. Apabila tidak tersambung, maka penuh dengan kegagalan. Kemudian tadi misalkan ada anak saya sendiri minta tolong, uangnya hilang sudah 2 kali, kemudian yang ketiga kali sudah saya katakan, ini apabila kamu hilang lagi 3 kali, keempat kali kami sudah tidak bisa menolong. Karena apa? Karena kalau tidak diberi batasan itu, mereka akan tidak sadarkan diri, mereka selalu sembrono, tidak punya hati-hati. Makanya batasan itu bukan batasan, merupakan hal-hal yang diwajibkan, cuma hanya kita sendiri agar mereka berhati-hati memegang uang, memegang dompet, surat-surat montoro, sehingga jangan jaga nih, artinya gitu loh, Mbak. Okay. Ya, sekarang mereka sudah berhati-hati gitu. Ya, mungkin ini, Mbah, liputan saya pada sore hari ini. Mungkin jenengan ada yang mau disampaikan kepada teman-teman, Mbah? Yang saya sampaikan bahwa di dunia ini memang berbagai ciptaan Tuhan, dari jin, setan, tumbuhan, dan sebagainya. Bagi saya pribadi, saya hanya menghormati ciptaannya Tuhan. Karena Allah menciptakan, apabila ciptaannya dihina, maka Allah pun juga akan marah. Okay. Seperti saya menciptakan kursi, menciptakan lemari, menciptakan misalkan bangunan. Apabila ciptaan saya dihina orang, saya pun juga marah. Saya kembalikan seperti itu. Okay. Seperti kita menyinari kaca rasa, apabila kita menyentri kaca, maka akan kembali kepada kita. Hingga ibarat apabila kita ingin dihargai orang, cobalah menghargai kepada orang. Apabila kita ingin dihargai oleh Allah atau Tuhan, maka kita harus menghargai sepenuhnya kepada Allah. Sehingga jangan semau sendiri, jangan enaknya sendiri. Itulah yang saya sampaikan. Ya, teman-teman, jadi inilah liputan kita pada sore hari ini, yaitu pengalaman atau kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi hiburan bagi teman-teman semua. Terus ikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.